Assalamualaikum, halo pioner. Kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat pioner semua, di sini ada sebuah informasi yang mana kita akan langsung saja ke informasinya ya. Jadi di sini keterangannya 2 hari tersisa hingga laju penambangan dasar menurun. Batas pasokan tahunan memastikan umur panjang jaringan sambil mempertahankan kelangkaan gitu ya. Nah ya, jadi sudah sangat jelas sahabat pioner semua ya, penambangan kita ini semakin sulit ya. Semakin sulit kita ini untuk mendapatkan Picoin dengan jumlah yang banyak, terkecuali kalau kita punya referral banyak gitu ya. Kita akan ya tetap mudah lah ya untuk mendapatkan bisa-bisa per hari 5 Picoin gitu. Kalau referral kita banyak, ratusan mungkin ribuan mungkin ya referral kita, ya kita akan tetap mudah mendapatkan Picoin ya, karena itu bantuan dari bonus-bonus penambang yang mengikuti kode referral kita ini gitu ya. Kita dapat bonus gitu ya. Tetapi yang hanya referralnya sedikit, mungkin nggak punya referral mungkin ya, semakin susah dia mendapatkan Picoin gitu ya. Semakin susah, yang mana ya per bulannya itu ya, tiap bulannya itu penambangan ini ya semakin menurun kecepatannya ya. Jadi semakin langka Picoin ini ya. Saya juga kurang tahu gitu, maksudnya lupa gitu ya masalah sisa pasokan dari Pi yang perlu diedarkan ini berapa gitu ya. Sisa pasokannya berapa, dan tentunya itulah ya, pasukannya ini semakin menipis, semakin sedikit gitu ya sisa dari koinnya ini yang untuk diedarkan ke seluruh pioner dunia gitu. Jadi kalau sudah mungkin ke depannya itu kita mungkin ya, maksud saya untuk mendapatkan Picoin itu perlu waktu 1 bulan ya. Wow, kalau untuk mendapatkan 1 Picoin saja memerlukan waktu 1 bulan, itu udah berapa itu harga Picoin ya. Nah ya, tetapi di sini beda mainnya ya. Untuk Picoin beda cara permainannya, bukan seperti crypto tradingan yang seperti di exchange ya. Cara kerja dan cara mainnya pun untuk pembentukan nilai itu ditentukan oleh pioner itu sendiri ya. Yaitu ya, kalau pioner ya melakukan transaksi dan tercatat di, pastilah ya, kalau pioner melakukan transaksi tercatat di Block Explorer ya, datanya di situ terlihat semua oleh pihak core team ya. Kalau pioner melakukan transaksi dengan nilai konsensus global ya, dan di situ muncul di catatan Block Explorer ya, di situ banyak yang menggunakan harga tersebut, maka harga tersebutlah yang akan menjadi nilai Picoin di open mainnet ke depannya ya. Saya tidak lelah mengulangi ini karena ini demi masa depan kita bersama-sama juga pioner ya, bukan hanya saya tetapi untuk kita semua ya. Kalau misalnya kita menggunakan harga yang sangat murah seperti itu, tukang-tukang serok itu bisa menghancurkan visi dan program dari proyek ini ya, sebagai jangka panjang. Kalau ibaratnya itu ya, kita itu harusnya dewasa ya berpikir, bukan seperti anak-anak. Ada juga yang bertanya di komentar saya ya, nggak ada program Pi menyatakan 1 Pi itu sama dengan 314.159 US dollar. Menurut saya itu pertanyaan dari anak-anak ya, pertanyaan dari anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak TK lah ya. Kenapa? Kita itu harusnya dikodein aja kalau udah kita ini orang dewasa, udah paham. Nah, kurang lebih begitu. Tapi kalau anak-anak ya mana paham ya kan? Mohon maaf ya. Saya di sini secara jelasnya aja ya. Istilahnya kita ini dikasih isyarat ya, dikasih isyarat. Kalau udah dewasa pasti paham. Kalau anak-anak yang nggak paham, gitulah ya kurang lebih. Jadi saya katakan ya, dari program Pi ini berdasarkan proyek jangka panjang
Dan untuk orang biasa itulah maknanya. 1 pi harus sama dengan 314.159 US dollar gitu ya. Sesuai dengan programnya. Ya, orang China adalah negara maju. Ya, bukan abal-abal, bukan otak yang kayak seperti yang bertanya itu. Nggak ada program pi menyatakan 1 pi 314.159 US dollar ya. Memang nggak ada. Pihak Ortim nggak ada menyebutkan seperti itu, tetapi kita itu diberikan isyarat. Ya, kitalah yang menjawab makna atau misalnya ya mencari tahu arti makna. Nah, kurang lebih begitu ya. Tentu ada maknanya. Orang China itu mengapa negara maju gitu ya? Karena mereka orang yang cerdas ya. Dan mereka berhasil memaknai dari program yang Pi Network jalankan ya, itu menghasilkan nilai pi sepantasnya di awal sama dengan 314.159 US dollar. Ya, orang China bukan akal yang gimana gitu, akal yang rendahan gitu, enggak ya. Mereka itu kalau misalnya akal-akal rendahan gitu ya, ya nggak bakal jadi negara maju. Ya, nggak bakal jadi negara maju. Ya. Masa kita yang negara berkembang sombong, sok-sokan pinter gitu ya. Harusnya malu dong, ya malu dong. Ya kan? Ya, masa dikasih isyarat aja masih nanya gitu. Ya, masih kagak paham maknanya. Ya. Kalau saya malu mah kayak begituan deh. Ya. Ya, moga saja ini jadi pelajaran lah untuk Anda sebelum bertanya itu dipikir dulu gitu. Dan kita lanjutkan di sini ya. Ini ada informasi juga. Ini dari sumber terpercaya, 2,2 juta dompet telah bermigrasi ke Mainnet. Wow, ya ada peningkatan ini. Ada peningkatan ya, semakin signifikan peningkatannya ini ya. Sudah ada 2,278.545 gitu ya, yang sudah bermigrasi. Wow ya, dan ini akan terus meningkat nih, akan terus meningkat ya. Tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan ini tanda-tandanya memang sudah semakin dekat ya menuju kemenangannya proyek ini. Karena saya selalu lekat loh dalam ingatan saya bahwa Dr. Nicholas, Dr. Cheng Diovan mengatakan kami sudah semakin dekat ya. Kami sudah semakin dekat. Itu masih melekat di dalam otak dan pikiran saya. Ya, kalau sudah dikatakan kami sudah semakin dekat itu, nah ya. Itu adalah sebuah makna yang perlu kita cari jawabannya ya. Dekat kemana gitu ya. Tentu proyek ini kan ingin menuju sukses, yaitu open mainnet. Nah, jadi saya rasa kalian pasti ya bisa menangkapnya lah ya, pastinya ke open mainnet. Tetapi ingat, pihak Ortim juga pernah mengatakan kami sebenarnya juga juga kepengen kurang lebih open mainnet ini segera terjadi ya. Dan kapanpun bisa kami lakukan open mainnet. Jadi pihak Ortim ini ya gimana gitu ya. Ya hari ini pun kalau mereka mau open mainnet ya bisa sebenarnya. Ya bisa. Tetapi tunggu dulu, mereka memang lagi menyempurnakan sistem-sistem yang ada di Pi Network. Seperti sistem KYC gitu ya. Itu mereka sempurnakan agar ada kemudahan ke depannya untuk pioner-pioner yang belum KYC. Bisa langsung melalui Pi Browser untuk melakukan KYC-nya tanpa menunggu undangan di layar beranda aplikasi Pi Network lagi gitu ya. Tinggal melakukan KYC melalui Pi Browser aja ke depannya. Kurang lebih begitu sahabat pioner ya. Jadi harusnya kita bersyukurlah ya ikut di proyek ini. Ya memang agak lama ya, agak mungkin menunggu itu membosankan. Mungkin kalian selalu berkata seperti itu ya, menunggu itu membosankan. Ya memang membosankan, siapa bilang nggak membosankan gitu ya.
Tetapi kan kalau menguntungkan ke depannya ya nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Ya, kita kan menunggu hal yang pasti. Mengapa saya bilang hal yang pasti? Pi Network sudah berdiri di Web3 atau Web3 dan juga dia sudah membangun hackathon, menarik berbagai macam perusahaan yang siap memfasilitasi para pioner ke depannya gitu ya. Itu adalah hal yang pasti. Hanya tinggal menunggu open mainnet-nya saja. Ini yang dipermasalahkan yaitu sistem KYC yang masih belum benar-benar beres ya. Itu saja. Kalau sudah beres, nah baru ke open mainnet kita ya. Dan setelah open mainnet pun tetap ada yang melakukan KYC gitu ya. Tetap ada, tetapi lebih gampang melakukan KYC-nya. Langsung bisa masuk ke Pi browser gitu ya. Ini salah satu tanda ini ya, salah satu tanda kerja keras pihak core team ya, yang memang sudah ada peningkatan daripada hari-hari sebelumnya gitu ya. Sudah 2.278.545 gitu ya, yang udah bermigrasi ke dompet mainnet gitu ya untuk Picoin-nya ya. Jadi ini semakin meningkat gitu ya. Jadi selalu semangat sahabat pionerku semua untuk menjaga Picoin Anda ya. Ingat, di saat-saat ini banyak sekali ya yang ingin merayu Anda ya. Dan sudah sangat jelas juga di komentar-komentar video saya ini ya, seringkali ada orang yang mengarahkan Anda untuk ke Telegram untuk menjual Picoin Anda ya. Jangan percaya pioner ya. Picoin Anda ini sangat berharga, makanya orang lain itu sanggup menghalalkan berbagai macam cara ya. Bikin kata-kata yang halus, kata-kata yang menarik untuk agar Anda itu tertipu gitu ya. Dan akhirnya nanti Anda ikuti apa yang dia suruh dan Anda transfer Picoin Anda, uangnya nggak bakal Anda dapat. Ya, saya sedikit membahas nih untuk yang komen katanya buat apa orang beli koin yang kagak ada gunanya. Koin ya anggap saja dia menganggap ini koin sampah gitu ya. Berarti pikirannya itu masih ya mohon maaf ya, masih di bawah banget gitu ya. Masih di bawah banget. Dan ya saya anggap itu adik lah ya. Itu adik bungsu saya yang ngomong. Itu adik bungsu saya ya, anggapannya seperti itu. Kalau namanya adik bungsu kan ya memang belum nyampe pikirannya ya, belum nyampe, masih SDM-nya rendah banget gitu ya. Ya wajar lah, harusnya dia udah nangkep. Kok banyak sekali ya yang mengincar Picoin ini. Kok banyak sekali ya orang bikin website ataupun juga kata-kata untuk bisa membeli Picoin ini ya. Tentu sangat jelas di komentar saya ya, orang-orang itu bukan hanya satu komentar, mau tiap-tiap video ada komentarnya yang mau beli Picoin ya, diarahkan ke Telegram katanya, Anda jual ke orang ini katanya, sudah sangat jelas. Tetapi kok ada pertanyaan bodoh seperti itu gitu ya. Untuk apa orang lain beli koin sampah kayak gitu ya, sambil dia di situ kasih emot ketawa gitu ya. Jadi ya oke lah, adik bungsu saya gitu ya, SDM-nya ya masih rendah. Jadi kita maklumin saja, semoga dia cepat bisa belajar gitu ya, cepat bisa dicerdaskan otaknya, amin. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.